Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat video sejarah yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Sejarah Keraton Sambaliung. Nah, di sini ada saya Nadia Ramadhani. Saya Muhammad Zaki Al-Ghifari. Saya Nadine Syifa. Saya Lutfila Zahra. Mari kita sama-sama simak baik-baik dengan video ini. Selamat menonton. Berdirinya Keraton Sambaliung ini adalah bukti menjadi kerajaan atas kekuasaan Berau. Pada abad ke-17 tahun 1810, di kekuasaan Adjidilayas Kerajaan Berau yang berdiri di era sebelum Islam masuk ke wilayah Kalimantan Timur, di abad ke-15 yang terpecah belah memiliki kesultanan masyarakat suku Berau atau suku Berau asli masih tentram dan damai. Tidak ada perselisihan. Jadi keraton itu dari bahasa Jawa kuno yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Sebenarnya pemimpin zaman dulu itu disebut ratu. Pemimpin yang disebut ratu itu tidak mengenal gender. Ketika jadi pemimpin, yang laki mau perempuan, dia ratu. Raja Alam adalah raja pertama dari Kesultanan Sambaliung. Jargonnya ketika melawan penjajah yaitu sembah dan liung. Sembah artinya tunduk taat kepada Tuhan. Liung artinya yang maha tinggi. Dia tidak mau tunduk kepada Belanda waktu itu, makanya dia bikin jargon sembah dan liung. Kita berada di sini di keraton. Ini keratonnya Sultan Muhammad Aminuddin. Itu fotonya Sultan Muhammad Aminuddin itu bertahta 1902 sampai 1960 meninggal. Jadi usia keraton ini baru sekitar 123 tahun. Museum adalah sebuah lembaga atau tempat yang menyimpan dan memamerkan benda-benda yang berwujud tangible atau intangible, yang berwujud dan tidak berwujud, berusia minimal 50 tahun. Apakah simbol sejarah buaya itu? Buaya tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah keraton. Buaya yang ada di sana hanya sebagai penambah koleksi, tujuannya sebagai warning untuk para nelayan yang ada di Berau bahwa masih banyak yang mengancam nyawa para pencari udang. Apakah simbol sejarah monumen tangan itu? Penampakan semacam energi berbentuk tangan untuk menghindarkan ini dari pengeboman. Dibuatlah monumen karena dia kan termasuk yang intangible, kan tidak berwujud. Di situ kan ada Aksara itu tulisannya aksara Bugis sama Arab Melayu. Itu hukum adat ketika berada di sini. Sajen itu artinya sastra general. Ritual itu prosesnya, ketika kamu melakukan itu namanya meritual. Melaksanakan itu, melaksanakan baik. Nah, kalau di keraton kamu nazarnya, maka prosesnya di situ. Sama ini termasuk ke tradisi, ya, tradisi itu. Keyakinan, keimanan orang itu tradisi, ya. Berarti di sini nggak dipamer kan? Berarti itu termasuk yang namanya intangible. Nih, kalau saya mau ilmiahkan, kenapa orang tidur pakai kelambu? Itu terhindar dari nyamuk. Zaman dulu nggak ada obat nyamuk. Orang dulu sakit malaria 3 bulan, menyerang otak. Itu pada siang hari dibakar tuh. Berarti malam hari kita tidur di bawah, udah yang baiknya dong kita sedot. Bersentuhan dengan bumi itu energi pada malam hari bagus untuk kesehatan. Fungsi singgasana adalah tempat duduknya kepemimpinan, tempat duduknya pemimpin ketika ada ketika ada kegiatan formal gitu ya. Jadi singgasana itu tempat duduk bertahta seorang pemimpin. Adakah barang replika di keraton Sambaliung? Replika banyak, ada beberapa replika. Setiap museum itu macam-macam. Kalau di sini misalnya tadi aksara lontar, kemudian bangunan yang masih orisinil ini, bangunannya kan masih asli. Coba mengalami beberapa renovasi. Renovasi itu namanya revitalisasi, perbaikan. Revitalisasi itu berdasarkan undang-undang.
Undang-Undang Cagar Budaya perlindungan tidak boleh merubah bahan, bentuk, ukuran, cerita, warna. Kalau ada kerusakan harus sesuai benda yang ada. Sekian tugas video sejarah dari kami. Dari tugas ini kami dapat belajar tentang sejarah-sejarah keraton. Kami juga dapat lebih mengenal dekat tentang sejarah Keraton Sambaliung. Sekian tugas video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.